Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ayyadana bimawathiqil iman. Monggo binara. Wa ja'alana ummata khairil anam nabiyyina Muhammadin alaihi salatu wassalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Hadirin hadirat ingkang kula hormati lan kula mulyakaken, terutami sahibatul bait nggih, tuan rumah yang sama-sama kita muliakan, Umi Nasuha sekeluarga. Nomor setunggal, kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Nggih. Pada pertemuan sebelumnya kula pun maosaken hadis tentang pahala atau keutamaan maos alhamdulillah. Napa Bu? Tasik keilingan? Tasih ingat Bu? Tasih ingat? Nopo? Buka catatan. Kapan? Napa Bu? Nah, diingat-ingat Bu. Biar ketika membaca alhamdulillah niku tidak hanya di lidah, tapi masuk ke hati kita. Karena agungnya ucapan alhamdulillah. Sampun kepanggih? Tereng. Mboten nyatet nggih mesti mboten kepanggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillahi tamlaul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Niku. Ngaos alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah niku ganjarane tamlaul mizan. Tamla'u niku napa? Pun kula jelasaken lho. Pertemuan sadareng niku kurang lebih 1 bulan yang lalu. Nggih, manusia niku memang ngoten. Jangankan yang 1 bulan. Wow, injing napa lho tak saged supih. Nggih. Dados inilah perlunya saling mengingatkan. Ngoten nggih? Dados kula mboten akan bosan mengingatkan hadis ini. Ucapan alhamdulillah niku tamlaul mizan. Tamla'u niku saking bahasa Arab mala'a yamla'u, artinya pun ngebe-ngebei. Ngebe-ngebei, mengisi, memenuhi. Kados niki wonten 2 gelas, niki bek niki teh, soalnya dereng diunjuk. Nggih, bek niki cara dalam bahasa Arab memenuhi gelas dengan air, nggih. Ana amla'u al-kuba bil ma'i. Amla'u, memenuhi. Nggih. Al-mizan niku artine pun timbangan. Timbangan apa? Amal kebaikan. Ucapan alhamdulillah niku ngebe-ngebei timbangan amal kebaikan. Eca mboten? Nggih. Dados niku seakan-akan Allah itu mengingatkan kita sing pinter syukur. Yang pandai bersyukur minimal mengucapkan alhamdulillah niku. Diganjar kali Gusti Allah, diparingi ganjaran ageng kados ngoten, ngebe-ngebei timbangan amal kebaikan kita. Ngoten. Gampil nggih? Gampil. Masya Allah. Niku welas asihipun Gusti Allah. Dalam keterangan hadis ini ada ungkapan al-hathu ala syukri wa dzikrillah. Niku mengandung anjuran yang sangat kuat dari Rasulullah Muhammad SAW agar kita ini sering bersyukur dan sering berzikir kepada Allah. Dalam hadis yang lain yang artinya tidak ada sesuatu amalan yang paling mudah untuk memberatkan amal kebaikan min dzikrillah kecuali zikir kepada Allah. Nah, alhamdulillah niku termasuk zikir kepada Allah. Terus Rasulullah di lanjutan hadis tadi, wa subhanallahi walhamdulillah. Lah kok tiang purun nambahi subhanallah
sadarengi maos alhamdulillah niku tamlaani ma bainas sama'i wal ard. Pahalanipun niku sami kados nopo yang ada di antara bumi dan langit. Niki lek diukur kali akal mboten nutut. Mangkane pun diukur kali akal. Ngene jenengan napa-napa titik-titik akal mosok ngoten nggih. Lah niki ingkang ngendikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenenganipun nggih Gusti Allah ngendikan Rasulullah SAW ngendikan kados ngoten nggih pun ngoten diimani. Ini ilmu hati ibu-ibu bapak-bapak. Ilmu napa? Hati. Agama niki boten hanya cukup dilampahi damel akal. Kedah pinter atine ilmu hati niku ingkang saged membuat kita iman ridho dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Nggih monggo bapak-bapak niki tasik kosong sebelah mriki teng karpet supados mboten masuk angin niku teng napa teng lantai niku adem. Monggo saestu mriki lho Pak. Nggih monggo geser sekedhik Mas. Maju Mas, maju. Nggih supados cekap. Nggih. Alhamdulillah. Ngeten kan rasane celak ngoten lho. Tak teng mriki kon tobe. Supados kula niki mboten merasa sendirian. Nggih. Ngoten nggih dados nomor setunggal niku napa? Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Pun niku dikata-katakan. Gampil disenengi Gusti Allah lan abot teng timbangan amal kebaikan. Dalam hadis yang lain, kalimatani habibatani ilar rahman khafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan. Nggih. An niku Rasulullah niku menawi memberi hadis niku memang kata-katanya indah. Kalimatani khafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman khafifatani alal lisan nggih thaqilatani fil mizan. Artinya pun ada dua kalimat yang ringan di lisan, disenangi Allah yang Maha Rahman, nanging pahalani pun abot teng mizan. Mizan niku timbangan. Ngoten nggih? Nggih. Napa niku? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Niku terus Rasulullah. Nggih, dados niku mudah di lisan, disenangi Gusti Allah yang Maha Rahman, kemudian berat di mizan. Nah kan nggih? Berat di timbangan. Ngoten. Abot di timbangan. Datosipun meremehkan napa zikir-zikir kecil yang kita ucapkan itu selama itu sabda Nabi kita Muhammad SAW ilmunya ilmu hati. Ngoten nggih, pun. Nomor kalih shalawat lan salam dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi mriki nyebut asmanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sampai males sholawat. Pun sampai mboten enten gelaripun sallallahu alaihi wasallam. Jenengan ditimbali tiang dijambal ya napa rasane? Nggih, bapak-bapak kali anake celuk jenenge. Oh, marah-marah nggih. Lan jenengan menawi dipanggil misal yang ibu-ibu dipanggil suaminya langsung jeneng. Lah nggih, kok gak enak. Biasanya nyuruh edik ngoten. Lah kok tiba-tiba manggilnya sayang, luwih luwih menyenangkan. Ngoten nggih. Misal bapak biasanya timbal mas ngoten. Sama istrinya ternyata dipanggil lebih dari itu. Ya ada kata-kata sayang kan beda. Maka kita ini ketika menyebut nama Nabi kita mboten angsal jambal. Nggih, ada sholawatnya. Yang dengar nggih jawab dengan sholawat. Niku menandakan kita ini sayang, kita ini taat, kita ini derek perintahipun Gusti Allah. Gusti Allah niku merintahkan mriki shalawat dan salam dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten nggih. Di antara keutamaan sholawat niku nomor setunggal mriki termasuk hamba Allah yang tidak medit. Nggih. Tiang mireng asmane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah kok mboten sholawat, mboten jawab sholawat niku tiang paling medit terus Rasulullah. Dan nomor kalih mangke di akhirat
orang yang dekat dengan Rasulullah yang paling banyak sholawatnya. Nggih. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya seseorang yang paling aku utamakan nanti di akhirat adalah yang paling banyak sholawat padaku. Niku. Kemudian sholawat nggih niku saged menurunkan rahmatipun Gusti Allah. Satu kali sholawat sama Allah diberi 10 rahmatnya. Nggih, rahmatipun Gusti Allah niku nggih Masya Allah lebih baik dari segala hal yang kita kumpulkan, termasuk harta benda, pahala. Ini kan kalau merikisan kan pengen mengumpulkan pahala, tau nggih? Jenengan belajar tahsin Al-Quran itu kan dalam rangka mengumpulkan pahala amal kebaikan. Ternyata rahmat Allah itu lebih baik daripada itu semua. Nggih. Khairum mimma yajma'un, dalam firman Allah niku lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Yang dikumpulkan manusia niku nggih bukan hanya harta benda tapi nggih pahala. Tiba-tiba pahala niku nggih dereng mesti saged nyebabaken mriki mlebet swarga. Nggih, karena yang membuat kita bisa masuk surga itu rahmatnya Allah. Para sahabat ketika dengar itu tangklet, engkau juga seperti itu Rasul. Wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga demikian, tidak akan masuk surga dengan pahala amal kebaikanmu? Wala ana, aku yang ngono. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali jika Allah memberiku rahmatnya. Karena kita bisa beribadah dan mengumpulkan pahala niku nggih karena rahmatipun Gusti Allah. Damel mancing rahmatipun Gusti Allah, salah satu caranya nggih niku napa? Sholawat. Nomor kalih kita berbuat baik. Kita berbuat baik sekecil apapun itu dekat dengan rahmat Allah. Nggih pun meremehkan kebaikan yang sekecil apapun kepada siapapun atau apapun. Karena Allah berfirman, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang yang berbuat baik. Napa mawon. Tidak disebut kebaikannya apa. Bukti nggih, kalau bukti akan. Gara-gara tiang nulung napa niku? Kalbun niku anjing nggih. Padahal perempuan itu perempuan nun sewu nggih. Pelacur nggih. Karena kebaikan itu Allah menurunkan rahmatnya. Nggih. Lalu dijadikan dia penghuni surga. Nah itu salah satu rahmat Allah. Nggih. Terus rahmat Allah juga caranya kita juga menjadikan diri kita ini punya rahmat dalam hati kita. Karena Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Tiang yang punya rasa welas asih, kasih sayang, itu Allah juga sayang sama dia. Lalu diperintahkan irhamu man fil ardi, nggih, irhamu man fil ardi, sayangilah yang ada di muka bumi, yarhamukum man fis sama, maka penduduk langit itu akan sayang kepadamu. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pun alhamdulillah mereka pun bersyukur pun sholawat. Nah, boten angsal supe matur nuwun dumateng sahibatul bait Ummi Nasuha ingkang tasih istiqomah dalam mengadakan kegiatan-kegiatan agama di kediamannya. Niki mriki saestu sedanten matur nuwun Ummi Nasuha. Bapak Ibu ingkang kula hormati, alhamdulillah mriki pun mantun membahas tafsir surah Al-Fatihah. Nggih pun mantun. Niki insyaallah kedepannya kita akan langsung terbang mencolot ke juz 30 nggih. Karena surat-surat yang familiar yang sering dibaca ketika sholat yang mayoritas hafal biar semakin nopo menghayati An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nasr, Al-Kafirun dan seterusnya. Namun izinkan kami di sini sebelum ke surat-surat pendek itu nggih, karena Al-Fatihah niki dempet kali Al-Baqarah, bahas Al-Baqarah sekedik. Kita kenalan dulu sama surah Al-Baqarah. Kita bahas dulu Al-Baqarah 5 ayat pertama. Niku nggih mantun ngoten langsung terbang di akhir Al-Baqarah. Nanti ada 4 ayat terakhir di Al-Baqarah itu yang perlu kita hayati juga. Selebihnya nggih kapan-kapan kalau Allah memberi umur yang panjang dan kesempatan untuk ngaji surah Al-Baqarah secara lengkap nggih kapan-kapan. Yang penting minimal awal dan akhirnya kita ketahui kandungannya. Karena itu yang sering kita baca ketika kita zikir. Ya, kita zikir, kita baca al-ma'tsurat. Ya, kita zikir pagi dan petang niku mboten akan lepas awal Al-Baqarah, ayat kursi,
akhir Al-Baqarah niku. Nah, kita harus mendalaminya. Mendalaminya, menghayatinya, mentadabburinya, memaknai dan memahami artinya. Nah, maka izinkan kami di sini minimal 5 ayat Al-Baqarah dan 4 ayat terakhir Al-Baqarah, karena itu harus kita ketahui kenapa. Jadi dalam suatu hadis niku disebutkan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah itu adalah keistimewaan yang diberi oleh Allah kepadaku dan umatku yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu. Nah, ini mboten faham kandungan dan sejarah turunnya 2 ayat terakhir Al-Baqarah, kita nggak akan ngerti apa istimewanya, ngoten. Ya kenapa? Biar kita ngerti kok kata Rasulullah SAW 2 ayat Al-Baqarah terakhir niku keistimewaan bagiku dan umatku yang tidak pernah diberikan kepada umat sebelumku, ngoten loh. Nah, maka kita di sini kenalan riyen dengan surah Al-Baqarah. Ngoten nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah niki jami'uha madaniyatun bila khilafin. Niki saya sedikit-sedikit akan saya bacakan redaksi atau tulisan di dalam kitab tafsirnya, baru nanti kita fahami bersama. Ngoten nggih? Surat Al-Baqarah niki dari awal sampai akhir pinten ayat tuh? 286. Nggih. Jami'uha, keseluruhan ini merupakan madaniyatun bila khilafin, termasuk ayat-ayat atau surat Al-Baqarah ini semua ayatnya kategori madaniyah bila khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat di sisi ulama. Artinya semua sepakat ini adalah madaniyah. Tasik gilingan nggih napa madaniyah niku? Diturunkan setelah hijrah, bukan diturunkan di Madinah. Waktu itu sudah kita bahas nih. Jadi Makkiyah itu bukan yang di Mekah, Madinah bukan yang di Madinah. Hubungannya bukan dengan tempat, karena Rasulullah bukan hanya di 2 tempat itu menerima wahyu. Ngaten. Nah, jangan ada surat atau ayat diturunkannya di Mekah tapi dia Madaniyah. Ya napa bingung? Karena diturunkannya setelah hijrah. Rasulullah Fathu Makkah, berada di Hudaybiyah, pernah di Tabuk, pernah di Taif, pernah di mana-mana. Dan itu nopo kategorinya. Dan jadi kriteria Madaniyah dan Makkiyah ini saya ulangi lagi, mungkin ada yang waktu itu belum hadir, yaitu erat kaitannya dengan waktu diturunkannya ayat tersebut. Ketika diturunkan sebelum Rasulullah hijrah, artinya periode dakwah Rasulullah itu periode Makkah, maka disebut Makkiyah. Apabila diturunkan pasca hijrah, yaitu periode dakwah Rasulullah di Madinah, tinggal di Madinah, maka disebut Madaniyah. Wa hiya min awaili ma nazal. Al-Baqarah ini termasuk awal-awal surat yang awal-awal diturunkan ketika Rasulullah setelah hijrah sampai di Madinah. Kalau si awal-awal tiba di Madinah niku yang pertama kali diturunkan ayat-ayatnya yaitu ayat-ayat di surah Al-Baqarah. Nggih. Wa ayatuha mi'atani wa thamanuna wa sab'u ayatin. Jumlah ayatnya ada 286. Tapi kalau ada yang mengatakan 287. 286 niku yang familiar, 286. Termasuk surat paling panjang. Bukan termasuk, termasuk surat panjang dalam Al-Quran, tapi inilah yang paling panjang. Atwalu suwaril Quran alal itlaq. Dia merupakan surah Al-Quran paling panjang secara mutlak. Selain itu Ali Imran, sanes Al Imran, surah Ali Imran, artinya keluarga Imran, itu 200 ayat. An-Nisa dan seterusnya. Tidak ada yang mengalahkan surah Al-Baqarah. Surat ini tu'ni bijanibit tasyri'. Nggih. Sya'nuha ka sya'ni sa'iri suwar al-madaniyah allati tu'alijun nudhum wal qawanin at-tasyri'iyah allati yahtaju ilaihal muslimun fi hayatihimul ijtimaiyah. Ngeten. Surat Madaniyah kali surah Makkiyah niku memiliki kriteria, memiliki ciri khas. Kalau Makkiyah itu lebih kepada urusan akidah. Apa? Akidah.
Jadi membenahi akidah orang-orang kafir musyrik niku supados bertauhid, supados percados kalih adanya akhirat, karena mereka tidak percaya. Nggih. Adanya hari kebangkitan dari alam kubur, mereka tidak percaya. Jadi di periode Makkah ini surah-surah Makkiyah tentang iman, tentang akidah. Kalau sudah masuk di Madaniyah itu lebih kepada hukum-hukum, hukum-hukum, terus peraturan-peraturan syariat, ibadah, karena sudah mulai ada negara Islam saat itu, daulah Islamiyah cikal bakalnya yaitu di Madinah. Syarat negara ini kunapa Bapak Ibu? Membentuk suatu negara, penduduk, pemerintah, wilayah, enten wilayah, mboten penduduk, mboten pemerintah, nggih mboten dados. Dan adanya undang-undang. Nah, saat di Makkah belum bisa Rasulullah itu membentuk suatu masyarakat Islam. Kenapa? Wilayahnya tidak punya. Dimusuhi, ditindas, sembunyi-sembunyi, diusir. Bagaimana bisa mengatur undang-undang, peraturan orang ini harus seperti ini? Tidak bisa, karena wilayahnya masih dijajah oleh orang kafir Quraisy. Ketika di Madinah berbeda keadaannya. Di sana umat muslim sudah mayoritas, tempat wilayah Madinah sudah diduduki mayoritas umat Islam, maka di situ diperlukan undang-undang. Tetapi surah Al-Baqarah niki termasuk surat yang seperti itu. Mulai membahas tentang syariat, niku undang-undang niku peraturan bermasyarakat, peraturan rumah tangga, ibadah mulai disyariatkan, ngaten nggih. Tetapi salat 5 waktu niku kan sebelum hijrah nggih, kayak zakat, puasa Ramadan, haji niku nggih Madaniyah sedanten setelah hijrah ke Madinah. Pun sakniki kenapa surah Al-Baqarah niki diberi nama Al-Baqarah? Al-Baqarah niki napa artinipun? Sapi betina, nggih. Sapi betina. Niki mriki ketahui kenapa surat ini dinamakan surah Al-Baqarah. Mungkin di antara kita sudah tahu. Mungkin kisah ini sudah familiar. Mungkin sudah hafal dengan kenapa sebab Allah memberi nama surah ini dengan surah Al-Baqarah. Nanging menungso niku pun sering lupa, nggih. Sifatipun apa sering lupa. Terus penting ngiling-ngilingaken. Penting ingat mengingat. Mungkin jenengan pun hafal sedanten kisahnya. Mungkin panjenengan sampun hafal sedanten. Sampun semerap sedanten. Kenapa dinamakan surah Al-Baqarah? Nanging bekne enten ingkang supe. Utawi wonten ingkang dereng semerap, ngoten lho. Dados penting bagi kita mengetahuinya. Karena di sana ada hikmah besar yang harus kita fahami. Ngoten nggih. Pun semerap nggih ceritane. Lho dereng. Nggih, ngeten. Contohnya di dalam surah Al-Baqarah niki enten kisah tentang Bani Israel yang diperintahkan oleh Allah melalui nabinya yaitu Musa alaihissalam untuk menyembelih sapi betina. Ngaten ndak? Pun nggih. Nate semerap nggih. Yang perlu kita ketahui niku, lho kenging nopo? Ngaten lho. Kenapa kok disuruh menyembelih sapi betina? Napa sebabnya Bapak Ibu? Pun semerap. Oh nggih pun lek ngoten kula cerita. Nggih, niki penting biar kita ngerti dan tahu dan saged betok oleh-oleh mantuk teng griya. Saderenge sare mangke suami jenengan ceritani. Anak jenengan jangan ceritani. Supados ilmu kok diulang-ulang niku mboten supe, ngoten lho. Nggih. Ngeten ceritane Bapak Ibu. Ini di zaman apa mau? Zaman Nabi sinten? Musa alaihi salam. Alhamdulillah.
Nggih, monggo duduk Adik, mau duduk di sini dah. Nggih, senang kalau ada anak kecil itu jangan dilarang ikut pengajian nggih. Rame menonopo, jenenge lari alit nggih. Ada seseorang kana syaikhun ghaniyun la yamliku dzurriyatan wa huwa bakhilun. Ngoten niku kalau kita buka kisah-kisah, ada kitab itu namanya Qasas Qur'aniyah, kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an. Ngoten, berbahasa Arab. Kurang lebih pembukaannya seperti itu. Dadose dulu di zaman Nabi Musa niku enten tiyang nun sewu pun sepuh laki-laki nanging boten gadah keturunan nggih. Ghaniyun sugih walakinnahu bakhilun tapi medit. Nah, nggih. Insyaallah mboten enten tiyang seneng kali tiyang medit. Nggih, termasuk di zaman Nabi Musa. Nggih. Sugih tapi medit. Akhirnya ponaan atau si mbah niki, mbah kong niki yang jaler sugih kaya raya tapi mboten gadah putra, mboten gadah ahli waris, tapi pelit. Sepupu niku nggih bisa mendapatkan harta waris. Saat itu sepupu ini rodok jengkel kali sederek niki, mbah-mbah niki. Lah iya sugih gak tau nyangoni aku. Nek teng mriki mboten ngoten mesti nyangoni. Riyaya ngoten nggih. Tapi nggih pun ngantosi riyaya mawon nggih. Putune anak ini ku mbok ya disangoni, dinten-dinten ngoten lho. Nggih, biar kita ini beramal pun sampai ngenteni Ramadan. Pun ngerantosi dina Jumat. Nggih lek umure sampai dina Jumat. Nah, nggih lek sampai Ramadan ngoten lho nggih. Beramal niku kepada putune niku ageng pahalane. Nggih. Karena pahala sedekah, pahala infak, pahala silaturahim. Jenengan nyangoni tiang lintu kalau nyangoni sederek pahalane benten. Tiang lintu, misal fakir miskin nggih, kita beri pahala sedekah, pahala infak mawon. Tapi kalau yang kita beri itu orangnya non sewu mungkin nggih kurang mampu, lah kok sederek enten hubungan kerabat, pahalanya dua, pahala infak sedekah, pahala silaturahim. Ngata nggih. Lah niki akhirnya napa Bapak Ibu? Ponakan niki mboten sabar ngenteni mbah-mbah niki sedo dipateni. Ket riyen niku napa tiang iri, tiang niku bahaya, membahayakan. Nggih. Dan ket riyen tiang mboten dermawan niku nggih kados ngoten, mboten disenengi. Ini ternyata saudaranya sendiri. Nggih mboten salah, meskipun salah. Yang salah ya medit. Lo salah juga kamu kenapa sampai membunuh? Jaluk po, jaluk gak tikai ya? Nemen soalnya. Ngoten nggih. Dibunuh untuk apa? Menguasai harta bendanya. Ngoten lho. Niku dalu-dalu, pinter. Lek awan lak kata sing semerap. Riyen dereng ngeten CCTV. Nah, pas mau membunuh niki mbah-mbah niki sadar. Yang membunuhnya itu sinten? Ponaan. Akhirnya sampai berhasil terbunuh. Jenengan semerap napa yang dilakukan ponaan niki? Halo, Pak Bu. Tiang kinten-kinten tiang mantun mateni tiang niku dihilangkan jejaknya 100 buat Ibu. Menghilangkan jejak, dijunjung dalu-dalu mboten enten tiang dalu pun tilem sedanten disalap panggenan suatu gang kawasan yang di situ terkenal orang-orang preman jahat. Ngoten lho. Pinter nggih. Pun ditiru tapi. Maksudnya pun ditiru kelakuane mbah-mbah sing medhit niku. Lek enten kados ngoten, nggih diajari supados mboten medhit. Jenengan critano cerita niki. Lho kok. Akhiripun sudah nggih ditaruh di tempat kawasan untuk memfitnah penduduk setempat itu biar dikira pembunuhnya orang yang tinggal di daerah. Kaget geger. Dulu belum ada media sosial jadi buatan viral, tapi nggih viral sampai saat niki. Soalnya riwayat ini, riwayat hadis. Nggih. Akhirnya orang itu gempar terus napa biasanya
Pokoknya kacau keadaan. Sopo iki sing mateni? Wah, lah ponakan wau niku pinter. Lho, sopo iki mateni? Pamanku. Wah, kurang ajar sama-sama iki sopo ngaku. Bu, niku kalau dalam bahasa kerennya itu playing victim. Playing victim niku napa? Apen-apen, bersandiwara seperti kehidupan. Nah, hidup ini adalah sandiwara. Apen-apen, wah bro, menjadi seorang yang paling sedih. Sopo iki ya Allah susah menunjukkan kesusahan kata. Ayo sopo iki, ayo. Oh sudah saling tuduh menuduh ya. Akhirnya ya apa ini biar kita tahu pelakunya. Kalau sekarang kan ada CCTV, gampang, ada sidik jari, ada nopo, perkembangan ilmu. Akhirnya orang-orang teringat, lah ya kok bingung. Kan kita punya nabi. Lek nabi temen lah isok golekno pelaku nih. Ngaten nggih? Lek nabi temen mesti isok golekno pelaku nih. Lek gak isok golek pelaku nih, berarti nabi abal. Nabi palsu. Akhirnya panggillah Nabi Musa. Ya Nabi Allah Musa, ada kasus. Ono apa rek? Ada orang terbunuh, kita nggak tahu siapa pembunuhnya. Lah ini ponakane nangis ket mangi iki. Bingung kita, ngeneng-ngenengi gak iso. Padahal dalam hatinya dilon kasaku sugih. Tangisan napa? Nggih, tangisan Allah alam. Mata buaya. Aslinya sakit Bu, bedakan tangisan asli napa mboten. Tangisan sedih sama tangisan bahagia niku dilihat dipegang air matanya. Kalau air matanya ini dingin bahagia, kok panas emosi marah. Satu sih menawi jenengan ningali misal nggih, jenengan punya anak perempuan misal nggih, Duk tak jodohno yo, lah kok nangis, jenengan pegang, oh adem, bahagia berarti. Loh, kok rame pengalaman tan jenengan? Napa niki jodohno sedanten? Kok ditinggali panas, geru-geru, nggih kula manut ibu mawon, kula manut ibu, tingali kok panas, jangan teruskan Bu, kasihan. Nih, kecuali dia rinto karena yang menjalani itu dia, bukan kita orang tuanya. Tapi orang tua wajib memilihkan yang terbaik agamanya. Nggih. Pun. Akhirnya Nabi Musa niki terkenal sebagai kalimullah. Kalimullah niku tiyang ingkang saged omong-omongan kali Gusti Allah. Ngoten lho. Dados langsung ya napa nih Gusti Allah. Ah, disitulah ujian keimanan. Bani Israel diuji. Bani Israel niku nggih umatnya Nabi Musa niku sebutan lainnya adalah Bani Israil. Napa Israel niku Bu? Namine sinten? Nabi sinten? Nabi Yakub. Nabi Yakub niku nami liyane punya nama lain Israil. Israil niku arti bahasanipun hamba Allah. Kalau bahasa Arabnya Abdullah. Kalau bahasa niku termasuk bahasa Ibrani tak nopo kurang pasti. Isra niku hamba, il niku Tuhan. Israil hamba Tuhan, hamba Allah. Disebut Bani Israel karena keturunan Nabi Yakub, ngoten loh. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak banyak. Salah satunya Nabi Yusuf. Nanti dari keturunan Nabi Yakub inilah nabi-nabi semua sampai Nabi Isa. Itulah kenapa Nabi itu paling banyak dari kalangan Bani Israel. Semua orang Yahudi itu Bani Israel, tapi tidak semua Bani Israel itu orang Yahudi. Karena Yahudi itu kembali nasabnya kepada satu di antara 12 anak Nabi Yakub yang bernama Yahuda. Nah, itu. Jadi keturunan ini Yahuda berarti Yahudi. Kalau keturunan Nabi Yakub Bani Israel. Ngerti nggih? Nah, akhirnya Allah melalui lisan nabinya Nabi Musa alaihissalam memerintahkan, lek ancani umatmu iku pengen roh sapa sing mateni, kongkonen menyembelih sapi betina. Jenengan Bu, nggih. Menawi kita yang ada saat itu, guyu mboten? Guyu mboten? Lho nggih guyu. Soalnya kan mboten nyambung. Secara akal logika niku ya napa? Kita ini mencari pelaku pembunuh mbah niki. Lah kok jenengan utus mriki beleh sapi niku memang mau
makan-makan, mau masak-masak. Kan enggak dikasih tahu alasannya. Enggak dikasih tahu alasannya. Ujian keimanan. Nah, niki seakan-akan Bapak Ibu, kalau dalam kehidupan ini ada yang mengherankan kita pun sampai kados Bani Israel protes menggunakan akal, tapi gunakan hati, berarti takdir Allah itu mesti ada maksud di baliknya. Ngoten lho. Kita kadang itu dihadapkan suatu yang berat kita alami, berat kita diuji oleh Allah, lalu kita protes. Lah nggih Gusti Allah, kula ya ana ya ini hadir pengajian. Ngaos tahsin Al-Qur'an. Salat mboten kula tinggalkan. Kok jenengan uji kula kados ngeten abote niki yo napa? Ah. Bahaya kados ngeten niku. Ilmunya akal, hatinya ndak digunakan. Kalau orang hatinya digunakan, dia akan ridho terhadap ketentuan Allah. Dia yakin mesti ana hikmah, wis dijalani dengan sabar. Pun sabar, ridho, sabar, ikhlas. Ngoten. Nggih. Bani Israel protes, "Atattakhiduna huzwa?" Kamu emangnya ini guyon ta? Ngoten lho. Sampeyan guyon ta sa Musa? Kita ini serius. Ini suasana yang genting, memerlukan bantuanmu sebagai nabi. Lah iya iku mang firmane Tuhanku. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kalian menyembelih sapi betina. Akhirnya mereka rotok percaya enggak percaya, akhirnya ya wis sampean takoki sih. Sapi yang seperti apa yang diinginkan oleh Tuhanmu itu? Wah, kau tangkap Bapak Ibu. Seandainya Bani Israel saat itu langsung nyembelih sapi betina, selesai tidak urusan? Selesai nggih? Selesai. Begini kita yang sing ngeyelan boten manut akhirnya dipersulit sama Allah. Itulah dalam hadis Rasulullah bersabda ngeten, wa kasratus su'al. Allah enggak seneng banyak nanya, kecuali pertanyaannya itu untuk suatu yang memang tidak diketahui, dalam rangka belajar, ingin tahu, bukan dalam rangka ngeyel. Ngeten. Soalnya pernah kejadian ketika diwajibkan haji, nggih. Seorang sahabat niku tanglet ae. Niku wajib setiap tahun ta Rasulullah. Rasulullah meneng. Berharap sudahlah. Wong sudah jelas man istata'a alaihi sabila. Yang mampu haji itu bagi yang mampu. Sekali. Akhirnya tanya, niku wajib setiap tahun ta Rasul? Tanglet malih. Terus kena ngeten. Lek tak jawab iya. Engko bahaya. Kalau diwajibkan setiap tahun yuk nopo Bu? Musak niki yang antrinya puluhan tahun mawon boten cukup mereka kados ngoten ngeten lho. Akhirnya dikatakan jangan banyak bertanya sesuatu. Yang itu dalam rangka napa nggih? Kalau sudah jelas ngeten nggih pun ngoten lho. Lah apa sih wudu kok koyo ngene wong sing batal nang nisor kok sing diusap dhuwur. Kok enggak masuk akal agama kita ini. Lah enggak bisa. Enggak bisa ngoten. Akhirnya karena ngeyel sama Allah diberi kriteria. Nggih. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikrun awanum baina dzalik. Faf'alu ma tu'marun. Allah berfirman, langsung jawab nih dialog langsung. Allah berfirman, dia itu sapi la faridun wala bikrun. Nggih, saya bacakan terjemahkan mawon biar lebih enak. Nggih. La faridun wala bikrun. Nggih niku sapi betina tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Bona luwih angel goleki. Saumpami wau langsung nurut, nggih langsung selesai urusan. Karena ngeyel dikasih kriteria gak enom, gak tuwek, sing tengah-tengah. Wis nang dilakoni, tasik ngeyel. Masih ngeyel, gak percaya dengan solusi ini, kok nggak masuk akal, ngoten lho. Nyari pelaku kok malah kate masak rendang kan mboten masuk akal. Akhirnya berkata, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Saya sampean tanglet malih nang Tuhan sampean niku. Apa warnane sapi? Lebih sulit nih. Enak-enak wau mboten diparingi kriteria warna. Sakniki nyuwun warna, ngoten lho. Sami kados jenengan misal nggih kali bojo jenengan. Dek, kayak no kopi, pun tambahkan kopi. Betul sah, kopi susu ta, kopi pahit. Jangan tambah sul, kopi susu. Gulanya sak piro? Ngaten. Terus pun jenengan salahaken juga kalau seandainya anak jenengan le tukokno
Nukokno napa? Kula niku nate ya. Tuh kula niku diutus teng pasar tumbas kunyit tak kunir supe ngaten. Nggih pun kula bidal, kula mboten ngertos nggih. Arep tumbas kuwatah meh sak kilo. Kula beto mantuk. Kaya apa sakmono akeh? Lah, terus yo tumbas. Nggih tumbas. Kan kula nggih mboten tanglet, niki mboten maringi kriteria sak on ta rong on niku tumbas. Sekilo kula tumbas niku. Wah, salah. Kunir ta kunyit supe kula niku. Kathah nggih sekilo nggih. Hah? Kathah mboten? Oh, sami ta kunir kunyit niku. Walah Bu, nggih ngapunten Bu. Ngoten nggih berarti niku kunir berarti. Nggih kunir ngoten nggih. Basa Jawa kunir ngoten ta. Basa Indonesia kunyit. Walah, ngeten iki lho. Pentingnya belajar ke ibu-ibu urusan pasar. Niku sekilo kathah napa mboten? Lah nggih, kula niku bareng biasanya tumbas endok. Tuh kok nondok sekilo ngoten niki kunir tumbas kunir nang pasar. Wong iki rada heran. Damel napa? Mun semrap kok terus tumbas. Damel napa Mas? Mun pokoke ngoten. Nggih niku. Dadose nggih pun sarahaken. Tumbas kunir mboten duduhi ya. Ini akhirnya ngeyel. Warna napa? Akhirnya Allah berfirman, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurun nadhirin. Niki ayatnya ada di Al-Baqarah 67 dan seterusnya. Ini Al-Baqarah dimulai dari Al-Baqarah 67. Nggih. Yang saya baca ini 69, sudah 69. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman. Langsung dialog sama Allah. Dia Allah berfirman. Nih. Bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya. Kuning tua warnanya. Jangan bayangkan. Nanti hani ngali. Selama Idul Adha bertahun-tahun niki kuning tua. Kuning emas. Dengan syarat yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Ningali ku seneng wapi sapi iki ngoten. Tambah angel tambah gampil, Bu. Nggih, niku tatase. Itulah kenapa Bani Israel itu terkenal ngeyelan. Jadi kadang itu dulu saya nggak boten patek paham ketika ada orang nanya terus aja, ojo koyok Bani Israel. Nah, ngoten iki lho nggih. Akhirnya mereka rada aras-arasan Bu. Aras-arasan tuh anglet malih. Tujuannya itu apa? Biar di cancel. Ojo ikut ah solusi sing liyane ngoten lho. Kan perlu modal niku Bu. Perlu modal soal itu mbak sapi ya. Nggih. Nah, sapi nopo gratis? Nggih mboten sakniki 20 juta ke atas, kecuali kalau pedet nih. 7 juta 9 juta dapat. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Niki lho lucu nih Bani Israel. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, kan? Belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niki lho, nun sewu kurang ajar Bu. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk. Lah ket awal itu petunjuk dari Nabi. Lo maturnya tentang Nabi ini lho mboten sopan. Sementara kok meneh talah. Yang seperti apa kok belum jelas ya? Kurang jelas apa? Di awal sudah jelas sapi betina pun endang. Well, akhirnya kalau Allah menghendaki, kami tentunya dapat petunjuk. Nah, ini gila. Ya napa? Akhirnya qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dzalulun tuthirul arda wa la taskil harta musallamatul la syata fiha. Jawaban. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah. Tambah angel niku Bu. Nggih. Dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Sehat dan tanpa belang. Kuning pol mboten enten belange sedikit pun. Tambah angel tambah gampil. Nah nggih. Terus lek mriki niku ngeyelan teng Gusti Allah uripe tambah angel. Pun manut mawon salat nggih salat. Poso nggih poso Ramadan. Wae zakat nggih zakat. Mampu umroh nggih umroh, mampu haji nggih haji. Ya Allah, ya ono ya ini. Nglumpukno bondo. Mosok gawe haji entek langsung laan. Lah ya napa?
Wong mau diganteni swarga kali Gusti Allah kok cek abot bondone. Diberi Allah kemampuan cukup bidal haji, ngendang bidal haji soalnya mangki masalah bondo niku tetap dicukupi, lek haji ini mabrur digantosi swarga. Lah mriki niki milih bondo ta swarga? Nggih kali-kali ini ngoten lho Bu, ya napa? Kali-kali ini nggih donga Allahumma sholli ala Muhammad, mugi-mugi saged ziarah Baitul Haram. Ngoten lho. Kula cerita Bu. Katose dereng kula critani jenengan, katose dereng. Tiang nun sewu, kerjane niku tambal ban, tapi munggah kaji. Masuk akal mboten? Nah, lek akal mboten masuk, lek hati masuk. Karena hati itu urusannya iman dan rahmat Allah. Angsal cerita niki. Niki riyen tamare akan sapi. Sapi tambah hajingkeun riyen mawon. Dalem? Lho nggih, mangkane niki riyen tangkin kula supe sapine nggih. Ucul sapine. Sapi dimarekaken nggih dielingaken nggih. Dielingaken soalnya niki hikmah. Kejadian nyata di Jawa Timur. Tiang mboten gadah moro-moro munggah kaji. Ngoten lho. Nun sewu saya itu bukan merendahkan apa-apa. Ini merupakan rahmat Allah itu. Ya tadi loh, rahmat Allah itu nggih sak kersa Gusti Allah maringi sinten. Kayak sentikan dari Gusti Allah nggih tiyang nun sewu wau profesinya tambal ban nggih pun bidal nggih pun usah. Loh iso ya. Loh itu akal. Kalau hati, wah itu kersane Gusti Allah. Tapi ada ceritanya, ngoten lho Bu. Kita kembali ke sapi. Nggih. Warna apa wau? Kuning tuh menyenangkan dilihat, tidak ada belang sedikit pun, sehat, tidak pernah digunakan untuk membajak sawah, tidak pernah digunakan untuk mengairi tanaman. Soalnya riyen sapi niku didamel kados ngoten. Ya napa wangel akhirnya waduh ya apa iki? Nah, mereka jawab, qalul ana ji'ta bil haqq. Oleh ngoten baru jenengan ini bener nak Musa. Baru itu kebenaran. Fadabahuha wa makadu yaf'alun. Akhirnya mereka menyembelihkannya, hampir saja mereka tidak mau melakukannya, ngeyel terus. Akhirnya mereka sepakat timbang angel terus, timbang ini enggak ketahuan, ini kita nanti takutnya diadili nanti hukum kisos. Wes, ayo digoleki. Jenengan semerap mados niku wangel, enten namung setunggal gadahe nun sewu anak yatim. Anak yatim niki diwasiati bapake, jogon sapi iki ngono langka. Ojo digawe apa-apa wis jogon ramutan. Ngoten. Nah, karena langka regane awis napa? Awis. Ketika orang-orang ini go, wah ono iki gak arek iki. Nun sewu kita perlu sapi jenengan. Oh, negosiasi harganya tinggi. Karena butuh. Seandainya di awal tadi langsung manut kali nabine, langsung manut kali Tuhane, boten sampai kangelan golek lan ngedalaken arta sing kata. Ngoten lho. Pun nggih. Oh, sawi betina endang golek. Sawi betina. Ya wis iki. Nggih, iki cik pedet. Ayo dibeleh. Kira-kira itu apa namanya? Manut boten? Pedet. Manut. Wong boten enten kriteria harus besar. Kalau di awal langsung loh nggih. Sapi betina, nggih pun sapi betina umur tasik 3 bulan, 4 bulan, yang penting sapi betina. Karena dia protes, tidak langsung ikhlas menerima ketentuan Allah, tidak langsung mengerjakan perintah Allah, akhirnya dipersulit hidupnya. Ngoten nggih? Pun nggih. Itulah kenapa kita ini harus takwa. Nggih, kalau kita mau hidupnya lancar, kuncinya takwa, ngoten lho. Pun bukan kuncinya itu duniawi, ngejar dunia sana sini, ngelalekno Tuhane, ngelalekno sembayangi. Kan kalau akal kan lek kerja semakin banyak semakin ini. Tapi Gusti Allah mboten ngoten, takwa. Wae sembayang tinggalkan dunia, salat dulu. Nah, itu ternyata banyak orang yang mengabaikan itu. Pun nggih. Nah, ini tadi maksudnya. Nah, saat ini ketika sudah angsal sapi sesuai kriteria itu dengan harga yang sangat mahal dibawa ke Nabi Musa, disembelihlah oleh mereka. Langsung nopo tiba ibu tamel nopo. Nah, ada di ayat selanjutnya. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang. Tadi nggih. Sinten yang bunuh? Nggih, lari niku nggih, lari 6 yang dibunuh
Nggih, paman Syekhun kabir, tiang pun sepuh, joge tapi medit. Nah, lalu kamu menuduh tentang itu. Tapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Dengan cara apa menyingkapkannya? Niki ayat 73. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Jatuh si sapi mantun dibelah niku putih baik damel nopo. Pertama ujian keimanan nurut mboten. Ketika dikasih sesuatu yang enggak sesuai dengan akal pikiran itu, imannya nurut mboten. Ngoten lho. Kan enggak tahu kayak apa kok bunuh sapi. Kok menyembelih sapi, ternyata Allah ingin menunjukkan kebesarannya, kemahakuasaannya dan mukjizat Nabi Musa. Ini kan mukjizat Nabi Musa. Ketika disembelih, sudah Nabi Musa diperintahkan iku sebagian daging tau apa niku cukupan keplekno nang mayit iku. Plek. Bagian di sini tidak disebut buntut, di sana buntutnya. Bagian dari sapi itu. Nggih. Ya Allah alam pun tidak sih Nusa takut nggih. Mungkin malah salah malah kula nggih ya. Mungkin kula jawab, "Oh, nggih kadose buntute nggih cocok koyo pecut, ceter." Tiba-tiba sanes buntute lak nyalai riwayat kan nggih. Nggih, kalau yang saya tahu dagingnya. Ada daging, tapi mana daging mana kan tidak disebut. Yang penting dagingnya. Ayat 73. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati. Loh Bu, mantun dikeplek kali bagian dari sapi itu urip meleh, hidup. Orang kaget kuape, yang lebih kaget sinten? Sing mateni. Pinter jenengan, fokus berarti. Kau kaget pun, waduh, ketahuan. Aku ketahuan. Karena kan dia tahu yang bunuh siapa. Ngeten, bah, sini maten jenengan. Iki lho. Sing mang nangisi paling banter. Wah, sudah ketahuan. Ngaten nggih? Kemudian dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Dadose itu tadi mukjizat. Saged ta jenengan nyobi ngoten. Nah, jenengan plek-plekaken ping 1000 lho mboten akan. Dan itu juga karena atas izin Allah. Kekuasaan Allah. Seandainya Nabi Musa moro-moro binjingi nyoba ngoten nggih mboten saged. Misal, "Nek Musa iku aku pengen bapakku urip meneh." Cuman keplek ambek iki wis tak golekno sampai yang paling mahal. Tidak bisa. Karena mukjizat itu ya harus ada momen dan itu atas perintah Allah, izin Allah das nyata. Misal Nabi Musa tongkat nggih, misal kan tongkat Nabi Musa semrap danten nggih. Tanpa sebab tanpa apa main ke sungai Nil seandainya. Moro-moro ceplek. Ki mboten terbelah. Karena tidak ada perintah. Jadi itu mukjizat Nabi itu nggih, ada momen ketika keadaan genting, umatnya protes, jenengan iki ya napa Nabi Musa? Jarene kate nyelamet nomor iki, al-bahru amamana. Ngarepe kene iki lautan buri ku Firaun ambek bala tentarane. Lah mati kita. Napa terus Nabi Musa? Kalah. Oh, enggak gitu. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Aku iki nggo Tuhan. Aku ini duwe pangeran. Mesti kok ono solusine. Niku lho keyakinan iman harus kayak gitu, Bu. Suntuk, oke, waduh, susah uripku ngene ya Allah, gak ono solusi. Anakku bayar SPP meneh masih daftar ulang, mbake njaluk klambi anyar, waduh. Nah, ditenangkan, inna ma'iya rabbi sayahdin. Aku ndek Gusti Allah. Aku ndek Gusti Allah. Nabi Musa nu diprotes umate, sampean iki wah, nyelakakno, jari mangkin ayo mel aku nyelamatkan diri dari kedoliman Fir'aun dan bala tentaranya. Lah kok malah gore nih? Podhe mati, bunuh diri kita, nyemplung laut mati, tetap nangken ya mati. Nah, tenang. Inna ma'iya rabbi sayahdin, Gusti Allah ono. Mesti ono. Akhirnya difirmankan kepleken niku. Uncal nom tongkatmu. Des langsung air telebu mosok nggih. Saged ta tuyon iki lek mboten enten gelas berbentuk seperti ini. Mor-mor ngadeg kados ngaten saged ta? Mboten, tuyon niku saged kados ngaten karena ada penghalangnya. Saat itu lautan niku moro-moro mboten enten kaca, mboten enten akuarium, mboten enten temboke. Niku moro-moro daratannya terlihat. Di dalam ayat yang lain disebutkan kataudil azim. Kayak gunung tapi itu air. Kokoh. Kaget kabeh.
Apa jareku gak percaya? Ayo melayu. Ayo usah kali umat. Pun nggih, dados niku wau akhirnya ketahuan. Hikmahnya apa? Sepinter-pinter kita menyembunyikan keburukan sehari manusia, Gusti Allah ku semerap. Sehebat-hebat kita menyembunyikan keburukan, lama-lama ketahuan. Ngoten lho. Itu udah dari dulu saya di pondok itu mesti nasihat para yai, santri-santri ojo sampai menyembunyikan melakukan suatu melanggar peraturan Islam, peraturan agama, peraturan pondok. Sak pinter-pinter ya awakmu melanggar gak ketahuan sekali, 2 kali, 10 kali, mesti golek ketahuan. Itu terbukti, Bu. Di pondok mesti ngoten. Karena Gusti Allah niku sayang, ngoten lho. Nate soal niku pengalaman ya. Kata critakno soal tunggal boten nutuk nggih. Pun niku nggih, terus akhirnya ketahuan iki sing matane aku. Sudah. Wah, itulah apa namanya, keburukan itu dibuka sama Allah, malu. Sak malu-malunya akhirnya nggih diadili. Akhirnya Bani Israel saat itu melihat kebesaran Allah, melihat kebenaran ini nabi temenan iki. Kok bisa mayat bisa hidup lagi? Mati suri. Matun ngoten mati malih, Bu. Matun ngoten hanya untuk membuktikan pembunuhnya harus meninggal lagi. Ngata itu. Kata saya tadi termasuk pelajaran bagi Bani Israel dan bagi kita bahwa orang mati dihidupkan lagi itu bagi Allah sangat gampil, mudah. Tentu iman kita kepada hari kebangkitan harus kuat. Bani Israel saat itu niku ragu akan adanya akhirat, akan adanya orang mati dibangkitkan kembali. Nah itu dibuktikan dengan cara itu, momen yang tepat. Ngoten nggih. Niku wau sebab dinamakan surah ini dengan surah Al-Baqarah karena ada kisah tersebut dimulai dari ayat 67 sampai ayat 73. Pun nggih. Kemudian fadluha niku kan sebab dinamakan sakniki fadluha. Fadlun niku keutamaan. Keutamaan ini sinten? Surat Al-Baqarah. Wow, kula pun janji cerita pun sios nggih. Sing tambal pan wau. Sios mboten? Nggih. Nggih Umi angsal. Nggih. Ngeten Bu. Ceritanya itu ada seorang pengusaha. Ini kisah nyata. Pengusaha yang akan menghadiri pengumuman tender, menang tender di Surabaya. Besok pagi-pagi akan diumumkan kalau yang menang tidak hadir dialihkan ke yang lain. Udah ada infonya. Orang ini akhirnya biar cepet naik sepeda motor. Ya cepet. Wah, ya apa caranya nih kok? Jauh dari Surabaya rumahnya, tengah malam bane bocor. Waduh, susah buatan. Susah. Itulah kalau orang susah, kita menolong orang susah, Gusti Allah nolong. Ngoten lho. Pun terbaca ini ceritanya nggih. Akhirnya orang ini satu ke tambal ban yang sudah tutup, tangklet mriki mriko, diketuk pintunya. Orangnya keluar, "Napa Mas dalu-dalu? Ban kula bocor." "Mas, kok gak tahu, kok gak ruwah tuh sampean niku jegrek tutup." Wah, kecewa, tangklet malih nyari orang yang masih terjaga malam itu. Pun di malih enten tambal ban. "Wah tuh Mas, jangan melaku mriko." Wah tuh tiba ditolak malih. Pun ngetok pintu, nggih, "Napa Mas dalu-dalu?" "Kula saged nyuntul lho, kula ban kula bocor." "Oh jane ya apa karo sampean? Wong bengi-bengi gak ro meneh." Ngoten. Waduh, gak ro meneh itu nasibnya ditentukan ngoten lho. Terus sampai banyak sekali tukang tambal ban yang didatangi. Tidak ada yang mau menerima dia sebagai pasien. Kecuali orang kesekian ketok pintu, "Napa Mas? Tolong nggih sekedap ditokno peralatannya." "Loh, mboten nyongko." Ya Allah, itu loh. Jika kita berusaha sekali, 2, 3 kali, kok dereng enten hasilnya, pun putus asa. Semrat kisahnya pun Hajar, istrinya Nabi Ibrahim, asmane sinten? Hajar napa Siti Hajar? Ini kok jenengan nambah-nambahi. Hajar, Siti niku sanes, tambahane mriki. Siti niku dari kalimat bahasa Arab yang disingkat aslinya Sayyidati. Kalau Sayyidi ya Rasulullah untuk laki-laki, Sayyidi tuanku, Sayyidati tuanku, tuan putriku. Ngoten lho. Orang Arab niku senengane nyingkat-nyingkat. Ya Sidi. Mboten Sayyidi kak kangelan. Sayyidi kangelan. Orang Arab Sidi Furqan. Kalau nanti Sidi Furqan.
Aku tahu kanca kula sing senior, kok Siti maksudnya apa? Siti. Apa negatif lho pikirane. Oh Siti. Iku ngono singkatan Sayyidi. Wong Arab iku cek gak kangelan Sidi. Oh, akhirnya kula mireng ibu-ibu nyeluk kancane, ya Siti. Ngoten. Oh tiba iya Sayyidati disingkat ya Siti. Ngoten. Lan jenengan akhire Siti Maimunah, Siti Maisarah, Siti sinten Khadijah, Siti Aisyah. Niku lak jenengan nambah-nambah. Asmane nggih Aisyah, Khadijah, Hajar, Sarah. Tapi kita penghormatan di Indonesia biar mudah lek Sayyidati kedawan Siti. Ngoten saya enggal semerap. Siti Hajar. Niku Siti Hajar niku Bu, contoh tawakal, contoh berusaha dan tawakal kepada Allah, tidak putus asa pada rahmatnya. Ketika anaknya yang bernama Ismail kecil niki napa? Nangis nyuwun minum, nyuwun mimi, lihat napa pada mimi? Lapar dan dahaga. Akhirnya nyari air, naik bukit Sofa, naik sana sini, bek ni enten tiang liwat, tak enten mata air, boten enten ke bukit Marwah, boten enten gian. Kalau tangklet jenengan, kalau jenengan misal teng pasar, matos endok, enten endok, boten. Masuk jenengan balik beriku malih, balik boten. Jangan balik saya ping 7 lah dicelatu wonge. Sama yuk napa sih Bu? Wis tak kandhani boten enten kok mriki malih. Siti Hajar niku contoh orang yang balik-balik. Pun semrap boten enten balik malih Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah. Karena dia sudah mentok akalnya. Akhirnya ilmu hati yang digunakan Gusti Allah iku ono. Dan Gusti Allah melihat kesungguhannya teman niki. Akhirnya ternyata rezeki itu dekat. Enggak di Marwah, enggak di Sofa, enggak di Marwah, di dekat kaki Nabi Ismail. Loh, kok apa iku mancur? Melayu. Zam ojo mandek, zam ojo mandek. Zum zam itu artinya nglumpuh ojo mandek, ojo nang tindi, ojo sampai berhenti. Akhirnya sampai saat niki mboten ndak ngoten Bu. Itu. Nah, bapak ini tadi, pengusaha ini tadi mboten putus asa, ketemu tukang tambal ban yang mau membantunya. Semua nang atine tenang, ya Allah, alhamdulillah. Pun mantun nggih, pinten, Pak? Kebiasaan nih. Cobi Bu. Kalau orang nakal Bu, bengi-bengi anak turu, wong kesusahan ditelok kok wong necis, wong sogeh. 100.000. Nih, kira-kira dibayar ndak Us? Oke, mungkin ada debat sedikit, tapi biasa nih. Duh, saya tuh. Ini biasa nih pinten. Ini kan dalu, boten napa-napa sami mawon. Ngoten. Subhanallah, orang ini berbuat baik. Sudah langsung meluncur, paginya bisa sampai di Surabaya, ternyata dia menang tender. Wah, alhamdulillah. Proposal tendernya diterima, berapa uangnya itu? Sudah berjalan, usahanya selesai, gilingan. Oh iya, aku biar nak ditolong niku. Dicari orang itu Bu, dicari. Waalaikumsalam. Jenengan eling kula mboten. Kula sing jenengan tolong riyen lho Pak, dalu-dalu nggih wonten napa Mas? Bocor malih ta. Kula niki lho Pati matur nuwun ten jenengan. Sakniki kula tanglet jenengan ada harapan apa selama ini? Wala Mas kula niku lho asline badhe berharap nggih tahu diri, tapi nggih kok pingin kula ndonga terus napa kula pengin munggah kaji. Pun kula kaji akan jenengan. Ngoten Bu. Apa rahmat Allah dekat kepada orang yang berbuat baik. Makanya tunggal tambal ban sing sak dereng ini mboten munggah kaji, mboten enggak ada harapan, mboten enten keikhlasan nulung tiyang. Ngoten lho nggih. Kita di ilmu akal, kali ilmu hati. Oh ya subhanallah. Karena itu nyaut kalau kita kok iso yo. Itu karena Allah, rahmatnya Allah dekat dengan orang yang berbuat baik sekecil apapun, meskipun itu profesinya. Ngoten nggih, pun. Itu tadi, pun guys, niki keutamaan surat Al-Baqarah ada hadis Nabi Muhammad SAW, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi taqra'u fihi surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Napa Rasulullah? La niku utawi jangan. Taj'alu kamu sekalian menjadikan buyutakum rumah-rumahmu maqabir koyok kuburan. Nggih. Ini larangan dari Rasulullah
rumahmu jangan dijadikan seperti kuburan. Sepi. Inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu akan lari terbirit-birit dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ngoten lho. Dan tadi makanya kita meskipun belum sampai ngaji Al-Baqarah, kita sudah mengkaji. Belum membaca ayatnya Alif Lam Mim dan seterusnya, tapi kita sudah mengkaji. Jadi setan ini pun pada melayu nih. Setan pada melayu. Dan setan itu kalau dengar adzan melayu. Dan di antara ilmu di agama Islam itu ada, pernah saya itu pelajari riwayat itu, anjing itu bisa melihat setan. Makanya saya itu dulu pernah hidup di kawasan yang banyak anjingnya, kuat ah. Setiap adzan anjing melayu kabeh kuk. Setiap adzan. Aku akhir mikir, fenomena apa ini ya gitu. Pas selain adzan itu aman. Biasa moro pas adzan niku sahut-sahutan gue pada melayu. Akhirnya kula kilingan ilmu niku paling delok setan melayu, makanya kemudian mbuh yo napa mbuh balapan melayu tak Allah alam. Karena dia bisa melihat. Ngoten nggih. Atasnya adzan itu baca Al-Baqarah di rumah termasuk keutamaannya bisa mengusir setan. Lho ya napa dawa nggih sakniki niku kan canggih saged jenengan muter YouTube. Tapi kalau YouTube kadang ada iklannya nih lho Bu. Ngaji dapat segini iklan. Waduh. Nggih ngaji piyambak mawon kalau gitu. Kalau enggak nggih napa rekaman MP3 dan napa ngoten nggih. Selanjutnya Iqra'u surat Al-Baqarah. Ini apa namanya? Hadis riwayat Imam Muslim. Bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Karena mengambilnya itu keberkahan. Ngambil di sini maksudnya menguasai, Bu nggih. Menguasai ini nggih semerap, nggih ngertos, nggih dipahami, nggih diangen-angen. Ngoten. Ini tadi kenalan kali Al-Baqarah mohon sudah banyak sesuatu yang bisa kita angen-angenkan. Tadi kita sudah ngawe nggih supeng dereng kula wau matur dereng maos Al-Baqarah tapi kita sudah ngaji dari 67 sampai 73. Itu kita sudah baca ayatnya tadi nggih Al-Baqarah, ngoten nggih. Wa tarkaha hasarah. Dan kalau orang sampai meninggalkan surat Al-Baqarah alias mboten purun ngaos, mboten ngafalaken nggih minimal hafal 5 ayat pertama, terus ayat kursi itu kan ada di surat Al-Baqarah, terus yang terakhir nggih minimal ngoten lho Bu. Syukur-syukur saged hafal 1 juz 1 hafal, juz 2 hafal, juz 3 hafal, setengah juz 3 niku Al-Baqarah mantun, baru Ali Imran. Niku luwih hebat sekali. Fa inna wa tarkaha hasarah. Kalau sampai meninggalkan surat Al-Baqarah niku hasarah. Hasarah niku artinya rugi. Tapi rugine niku dalam bahasa Arab tuh rugi ada hasarah ada khusran. Nggih, khasir. Khosarah ada, hasarah ada. Khosarah rugi, hasarah rugi, tapi hasarah niku rugi besar. Rugi nemen hasarah. Wala yastati'uhal batalah, dan tidak akan bisa dikuasai oleh orang-orang penyihir. Maksudnya kalau kita memiliki atau rajin baca surah Al-Baqarah itu bisa terhindar dari sihir. Penyihir niku buatan mempan, ngoten lho. Memangnya ada sihir? Ada. Sihir niku ada dari zaman dulu, dari zaman Nabi Musa nggih enten, Nabi Sulaiman, Nabi niku kan Nabi Muhammad nggih enten sampai dijuluki kamu itu penyihir. Bukti ini duwe mantra. Mantra napa Al-Qur'an niku dibahasakan mantra kali tiang-tiang kafir musyrik niku. Itu mantra sihir. Makanya akeh wong sing kena sihir Muhammad, makanya melok Muhammad iku. Kene ojo sampai ngoten. Nauzubillah min dzalik, la haula wala quwwata illa billah. Ngoten nggih. Pun. Tadi di antara napa keutamaan Al-Baqarah. Terus keutamaan mengaji Al-Qur'an di dalam rumah nggih niki mesisan karena tadi ada rumah-rumah nggih. Jadi ada al-masalul baitil ladzi la yuqra'u fil Qur'an kamatsalil baitil kharbi dalam hadis Rasulullah SAW. Au kama qol, artinya niku ngeten, rumah kok mboten nate damel ngaos Al-Qur'an seperti rumah roboh. Nah, tetapi rumah niku dinilai oleh Allah berdiri kokoh atau tidaknya bukan dilihat dari bangunannya saja, tapi dibuat apa di dalamnya. Ngoten nggih. Jadi kita bersyukur alhamdulillah rumah kita, nggih rumahnya Ummi Nasuha, nggih masjid-masjid kita nggih damel ngaos Al-Qur'an, anak kecil TPK TPA ngoten nggih. Alhamdulillah. Bismillah. Niki masuk ayatnya. Ayat pertama insyaallah niki diusahakan 5 ayat selesai nggih.
Ini jam pinten? Duh, Hampir dhuwur. pun manten Bu. Bismillah. Dipercepat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nggih. Niku termasuk huruf muqatta'ah dalam istilah ilmu tajwid. Huruf muqatta'ah niku huruf-huruf hijaiyah di awal surat yang mana yang tahu artinya itu hanya Allah Subhanahu wa taala, tapi fungsinya adalah untuk agar orang memperhatikan apa yang akan disampaikan setelahnya. Ngoten lho. Misal jenengan ada pengumuman telah meninggal ngeten-ngeten kan kadang orang apa, tapi kalau diawali dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, semua memperhatikan. Leres mboten? Nggih ngoten maksudnya, fungsi di antara fungsi huruf-huruf seperti di awal surat ada apa setelahnya. Ini apa ini? Karena tidak ada sebelum Al-Qur'an orang Arab yang bisa membuat susunan huruf yang indah ketika dibaca kecuali Al-Qur'an. Jadi ini merupakan hal baru. Orang-orang tuh kaget. Apa ini? Ini merupakan tantangan dari Allah juga. Kamu, orang kafir musyrik, kafir Quraisy yang mengatakan bahwa Al-Quran itu buatan Muhammad, saya nggak iso kayak alif lam mim ya iso, buatan sakit. Padahal hurufnya huruf yang sama yang dibuat mereka berbicara, huruf yang sama yang mereka gunakan untuk menulis, huruf yang sama yang digunakan untuk mereka bertutur kata. Tapi buatan sakit, nama alif lam mim buatan sakit. Malah lucu, al-fil mal-fil, wa ma adraka mal-fil, anfu tawil, wa udhunuhu kabir, wa dhailuhu qasir. Itu nabi palsu mesen kepada penyair. Kayak no aku sing sok nandingi Al-Qur'an niku wau pesenane al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil udhunuhu kabir wa anfu tawil wa dhailuhu qasir. Ngoten nabi palsune mangkel, nek ngono arek TK ya iso. Napa artine kok al-fil gajah, mal-fil apa iku gajah, wa ma adraka mal-fil arwah gajah iku apa, udhunuhu kabir kupinge ombo, anfuhu tawil pelarinya panjang, dhailuhu qasir buntute pendek. Ya alas, tuas mesen angel-angel nang penyair tiba ngono. Isin aku tak gawe nandingi Al-Qur'an Muhammad ngoten lho Bu. Jadi alif lam mim ini kebesaran Al-Qur'an, mukjizat Al-Qur'an. Orang Arab tidak ada yang bisa niru. Tapi bayangkan alif lam mim. Ketika pertama ayat ini dibacakan oleh Rasulullah, kaget. Apa ini? Gak pernah ada kata-kata seperti ini. Apa maksudnya? Hanya Allah yang tahu. Tujuannya untuk menarik perhatian. Akhirnya baru tujuan Allah mengawali dengan ayat ini, beritahu dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan sedikit pun di dalam. Kalau keraguan mawon boten enten napa malih kesalahan. Pun nggih. Artinya apapun yang ada di kitab suci kita ini merupakan kebenaran telak berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Pun ini persingkat mawon. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang takwa. Pun terusin jenengan ini kalau paham satu ayat ini kata-katanya, nanti jenengan sudah menguasai banyak kata dalam Al-Qur'an. Misal wa, napa artinya wa? Dan. Ada berapa wa dalam Al-Qur'an? Banyak. Berarti jenengan sudah menguasai banyak dalam Al-Qur'an. Nggih wah niku ngoten maksud kula. Ketika jenengan mengetahui al-muttaqin, apa artinya? Orang yang bertakwa. Berapa banyak kata al-muttaqin dalam Al-Qur'an? Kata. Jadi jenengan bisa, Mas, Sumanroa, aku menguasai 100 kata dalam Al-Qur'an. Apa dik? Al-muttaqin. Nah, itu enggak wakeh. Ya, artinya orang bertakwa, ngoten lho, itu disyukuri, Bu. Jadi ketika jenengan ngaji di sini di ayat mana ada kata muttaqin, jenengan semal artine. Ngoten lho. Pun nggih. Al-muttaqin. Sinten niku tiyang ingkang takwa dijelaskan di ayat selanjutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ingkang nomor setunggal tiyang takwa niku mesti imane kiat terhadap hal yang gaib. Gusti Allah niku gaib. Bagi kita dan bagi semua umat manusia dari zaman kapanpun sampai kapanpun. Nabi Muhammad itu gaib, tapi relatif. Bagi kita gaib, bagi para sahabat tidak gaib. Tapi kita iman, alhamdulillah. Nggih, pahala itu gaib, tapi kita iman. Dosa itu gaib, malaikat itu gaib, tapi kita iman. Nah, kalau iman kita terhadap halal gaib ini mantap,
maka kita orang bertakwa. Adanya surga, adanya neraka, adanya hari kiamat, adanya mizan, timbangan amal, adanya sirat, titian sirat, jembatan yang akan kita seberangi, adanya padang mahsyar, adanya alam barzakh, adanya, itu semua gaib. Kalau kita yakin, mantap hatinya, maka termasuk iman pada qada dan qadar. Itu hal yang gaib. Kita tidak tahu besok seperti apa, akan apa, sehat tayo nopo, ngoten nggih. Jadi ketika itu terjadi, kita iman pada hal gaib. Ini ketentuan Allah, kita ridho, ngoten nggih. Wa yuqimunas shalah. Nah, setelah iman itu akidah dibuktikan dengan ibadah salat. Kok yang lain enggak? Nggih. Satu persatu nanti semua rukun Islam itu harus ada, tapi di ayat ini yang disebutkan adalah salat. Di Al-Qur'an kalau jangan perhatikan dan di hadis Rasul Muhammad SAW, kalau ada salat itu tidak lepas dari kata-kata iqamah, aqama yuqimu. Di sini yuqimunas shalah. Kadang ada aqimis shalah, ada wal muqiminas shalah, ada lain-lain. Pokoknya dari kata-kata aqama yuqimu niku wau, artinya menegakkan. Aqama yuqimu itu ngategakaken. Nggih. Lah maksud ini kunopo? Ini kan pertanyaannya. Nggih. Maksud mendirikan salat itu seperti apa? Ngeten. Kalau tafsir ini disebutkan yu'adduna arkanaha wa syurutaha bi akmaliha. Rukunnya disempurnakan, syaratnya disempurnakan, adabnya disempurnakan. Ngeten. Datose salatipun niku berusaha napa sempurna. Berusaha ikhlas, mboten riya, mendirikan sholat. Jadi khusyuk sholatnya. Nah, bahas khusyuk sholat dan sebagainya nanti ada ayatnya sendiri. Jadi yang penting pun ciri orang takwa, iman pada hal gaib, nomor kali mendirikan sholat, menegakkan sholat dengan penuh kesempurnaan. Pun wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian harta yang kami berikan. Ini pun nanti kita bahas waktu itu tentang infak, tentang nafkah. Yunfiqun dari kata-kata nafkah. Nafkah niku kalau dalam bahasa Indonesia nafkah. Ngaten. Dados infak alias nafkah niku, infak niku sunnah, nafkah niku wajib. Jadi ada yang wajib dan yang sunnah. Artinya orang yang bertakwa itu mboten medit. Pun nggih, berbagi, yang wajib dia tunaikan, yang sunnah dia tunaikan. Infak sedekah apalagi zakat. Ngaten. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, dan orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, niku Al-Qur'an dan hadis, wa ma unzila min qablika, dan apa-apa yang diturunkan sebelummu, niku kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad, Taurat, Injil, Zabur, suhuf. Suhuf niku lembaran-lembaran. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ngoten nggih. Wa bil akhirati hum yuqinun, mereka yakin dengan adanya alam akhirat seyakin-yakinnya. Pun nggih, baru setelah itu ayat kelima, ini terakhir pembahasan kita nggih. Allah memuji orang-orang yang bertakwa itu sebagai orang yang apa? Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu orang yang dapat petunjuk dari Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka orang yang sukses. Loh, ini kan orang beruntung kok sukses. Ngeten loh. Muflih dari kata-kata falah, Bu. Falah niku dalam bahasa Arab orang sukses dan bahagia. Karena kadang ada orang bahagia tapi bukan sukses. Ada orang sukses tapi bukan bahagia. Kalau sukses dan bahagia niku falah. Orangnya disebut muflih. Maka kita setiap hari diajak sama Allah untuk menjadi orang yang muflihun ini dalam adzan hayya alal falah. Hayya alal falah napa syaratnya? Hayya alas shalah. Ayo salat engko falah. Ngoten lho. Kita salat nanti falah. Falah niku orang yang beruntung. Orang yang sukses, orang yang bahagia dunia dan akhirat. Ngoten nggih? Saya mugi-mugi mriki saged menerapkan 5 ayat ini, karena ini adalah ciri orang bertakwa. Ngoten nggih. Terus niki pun adzan duhur, insyaallah nanti jika Allah memberi kita rezeki umur yang panjang, kita membahas 4 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Setelah itu selesai, kalau masih ada waktu kita lanjut ke Al-Annas, surah An-Nas. Menawi cekapi ternyata hanya Al-Baqarah satu pertemuan, nggih pun pertemuan lagi jika Allah menghendaki dengan izin Allah, insyaallah baru masuk juz 30 dari surah An-Nas. Ngoten nggih? Pun ngoten mawon ingkang saged kula sampaikan, kirang lebih pun saestu nyuwun ngapunten, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha wa fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وأديتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.